Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatu Sofia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu dan apa aja kualifikasinya? Tonton video ini sampai akhir ya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat atau sama seperti radiasi. Gelombang elektromagnetik diklasifikasikan menjadi 9, yaitu gelombang radio, gelombang HF, gelombang UHF, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan penerapan gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling rendah di antara radiasi elektromagnetik lainnya. Gelombang radio dalam jaringan nirkabel memiliki frekuensi 30 Hz ke atas. Membayangkan sebuah stasiun radio ingin menyiarkan program mereka ke seluruh penjuru dunia. Nah, bagaimana ya cara mereka melakukannya? Nah, jadi suara dari pembawa acara akan direkam menggunakan mikrofon dan diubah menjadi energi listrik dan mengalirkannya ke sepanjang antena pemancar. Di antena memancarkan inilah audio tadi ditingkatkan berkali-kali sehingga siap untuk dipancarkan ke seluruh dunia. Setelah siap, data tersebut dikirim ke seluruh dunia dalam bentuk sinyal yang tidak terlihat oleh mata. Setelah sampai di tujuan, sinyal tersebut akan ditangkap lagi dan diubah dari energi listrik menjadi audio. Yang kedua ada gelombang HF atau high frequency. Gelombang HF atau high frequency adalah frekuensi antara 3 dan 30 Hz. Frekuensi tinggi juga disebut sebagai pita dekameter atau gelombang dekameter karena panjang gelombangnya berkisar dari 1 sampai 10 dekameter atau 10 sampai 100 meter. Frekuensi tinggi digunakan oleh stasiun penyiar gelombang pendek, komunikasi penerbangan, penyiar radio negara, militer, dan radio amatir. Kemudian, berbeda dengan HF, sekarang saya akan menjelaskan mengenai UHF, yaitu Ultra High Frequency. Gelombang UHF dalam bahasa Inggris disebut Ultra High Frequency, merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 300 MHz sampai dengan 3 GHz atau 3000 MHz. Kebanyakan radio RIG atau handy talkie yang beredar dijual di Indonesia berada pada frekuensi 330 sampai dengan 527 MHz. Yang keempat adalah gelombang mikro. Apa sih gelombang mikro itu? Gelombang mikro adalah salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 meter hingga 1 mm dengan frekuensi di antara 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang mikro merambat dalam garis lurus. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh gaya gravitasi. Namun, mereka sulit untuk melewati rintangan seperti pegunungan, bukit, dan tembok. Kemudian yang kelima yaitu gelombang inframerah. Inframerah adalah elektromagnetik ringan yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 nanometer. Gelombang ini tidak terlihat oleh mata. Radiasi dari sinar inframerah dapat dilihat dalam spektrum elektromagnetik dengan menggunakan spektroskop ringan. Panjang gelombang yang terlihat berada di atas gelombang cahaya ungu. Walau tidak terlihat, tetapi radiasi panas yang dihasilkan dapat terdeteksi. Penggunaan gelombang inframerah bisa kita temukan pada remote control untuk kebanyakan peralatan listrik seperti TV, AC, VCD, dan lain-lain.
Kemudian, radiasi inframerah juga dapat digunakan dalam alarm pencuri. Kemudian ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat dideteksi oleh mata manusia dengan panjang gelombang berkisar antara 400 nanometer untuk warna ungu hingga 700 nanometer untuk warna merah, dan frekuensi dari sekitar 430 THz hingga 790 THz. Cahaya tampak bertanggung jawab atas persepsi kita terhadap warna dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penglihatan, fotografi, dan pencahayaan. Dalam kedokteran, cahaya tampak digunakan dalam berbagai aplikasi medis, seperti terapi cahaya untuk mengobati kondisi kulit dan gangguan mood tertentu. Kemudian, prosedur bedah yang menggunakan laser atau teknologi berbasis cahaya lainnya. Kemudian sinar ultraviolet atau biasa disebut sinar UV. Sinar ultraviolet atau biasa kita sebut sinar UV. Radiasi ultraviolet memiliki panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer hingga 400 nanometer dan frekuensi dari sekitar 790 Hz hingga 30 pHz. Sinar UV digunakan dalam aplikasi seperti sterilisasi, penyamakan matahari, dan produksi vitamin D di kulit. Namun, paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit dan meningkatkan resiko kanker kulit. Yang kedelapan adalah sinar X. Sinar X yaitu sinar dengan panjang gelombang berkisar antara 0,01 nanometer hingga 10 nanometer dan frekuensi dari sekitar 30 pHz hingga 30 EHz. Sinar X memiliki energi tinggi dan dapat menembus banyak bahan sehingga berguna untuk pencitraan medis. Misalnya radiografi, CT scan, dan analisis material. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang terpendek, yaitu kurang dari 0,01 nanometer, dan frekuensi tertinggi atau lebih besar, yaitu 30 EHz dalam spektrum elektromagnetik. Sinar gamma dihasilkan oleh reaksi nuklir, peristiwa kosmik, dan peluruhan radioaktif. Sinar gamma digunakan dalam aplikasi seperti pengobatan kanker atau radioterapi, sterilisasi, dan deteksi bahan radioaktif. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan maafkan juga untuk backsoundnya adalah suara walet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.